Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Pagi hari ini kita mengkaji surah Ali Imran. Kita mulai ayat 33-34 di halaman 505. Minggu lalu sudah kita spill sedikit, tapi kita ulangi lagi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini dan seterusnya mulai bercerita mengenai Ali Imran. Jadi biasanya surat-surat itu diberi nama sesuai dengan temanya di dalam Al-Quran. Lakone niku napa, Pak Mantep? Ya. Kalau surah yang kedua itu Al-Baqarah, ya, karena bercerita mengenai sapi betina, menceritakan bagaimana Bani Israel itu, Yahudi itu kaum bangsa yang ngeyel atos ndase nek dikongkon ngeyel terus, takon terus, sehingga akhirnya sampai menyulitkan dirinya sendiri. Dikongkon beli sapi, takon terus sampai akhirnya hampir tidak bisa mencari sapi yang ditentukan itu. Itulah kemudian disebut surat itu Al-Baqarah. Selanjutnya ini Ali Imran, keluarga Imran. Di ayat 33 ini mulai diceritakan keluarga Ali Imran. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Innallaha setuhune Allah istafa wis milih Allah Adama maring Adam wa Nuhan lan Nabi Nuh wa ala Ibrahim lan keluargane Nabi Ibrahim wa ala Imran lan keluarga Imran 'alal alamin ing atase kabeh wong ing alam donya. Jadi 1, 2, 3, 4 keluarga ini, keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Ibrahim, dan kemudian keluarga Imran. Nabi Adam minggu lalu sudah kita bahas, punya anak-anak keturunan, ada yang kafir, ada yang ingkar, ada yang taat kepada Allah. Nabi Nuh ini salah satu Nabi Ulul Azmi, karena kesabarannya yang luar biasa, membangun atau menciptakan, menukangi sebuah perahu, ya, padahal ini di padang pasir, tapi mendapatkan wahyu untuk membangun sebuah kapal. Jadi bahan ketawaan, dilecehkan, dibully oleh umatnya, tetapi Nabi Nuh yakin
karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian didatangkan banjir bandang yang sangat besar sama gelondongan-gelondongan kayu, ya. Itu tidak ada yang bisa selamat dari air banjir itu tadi, banjir bah tadi. Tetapi apa ceritanya? Nabi ini ujiannya adalah keluarganya sendiri. Anaknya Nabi Nuh itu sudah diingatkan, "Hai anakku, naiklah ke bahtera ini, ke kapal ini. Karena pada hari ini tidak akan ada yang bisa selamat dari terjangan banjir yang dikirim oleh Allah SWT ini." Tetapi anaknya Nabi Nuh sendiri menolak, dia kufur. Dia memilih untuk lari naik ke atas bukit atau ke atas gunung, di puncak gunung. Karena dia berpikir bahwa aku akan lari ke puncak gunung, tidak akan bisa terkejar oleh air. Nabi Nuh sampai berdoa pada Allah, "Ya Allah, mugi panjenengan selamataken kula lan keluarga kula." Tapi Allah bersabda, tidak akan ada yang selamat dari siksa Allah, termasuk keluargamu, karena dia bukan pengikutmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Anaknya naik ke atas puncak gunung, air mengejar terus. Sementara Nabi Nuh sudah masuk ke bahtera bersama orang-orang yang beriman, bersama dengan hewan-hewan yang dinaikkan ke dalam bahtera itu sepasang-sepasang. Akhirnya air menaik terus sampai menyapu seluruh wilayah itu, termasuk anaknya Nabi Nuh yang lari ke atas puncak gunung tadi. Air naik terus. Kalau bahtera, kalau perahu, air naik, dia ikut naik. Maka orang-orang kafir itu pun dihanyutkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keluarga Nuh. Wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim ini yang menurunkan nabi-nabi besar di kemudian hari. Nabi Ibrahim mempunyai dua anak, dua-duanya menjadi nabi. Nabi Ishak yang menurunkan nabi-nabi dari kelompok Yahudi. Kemudian Nabi Ismail menurunkan nabi-nabi dari bangsa Arab, termasuk Sayyidina Muhammad SAW. Wa ala Imron, dan keluarga Imron. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'din, anak turun, ba'dhuha sebagian anak turun, min ba'din saking sebagiane. Wallahu samiun alim, lan utawi Allah iku maha midhangetaken lan maha ngudaneni. Allah maha mendengar dan maha mengerti. Di dalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir disebutkan wa ala Imrana wal muradu bi Imrana hadza huwa walidu Maryam. Yang dimaksud Ali Imron utawi kang dimaksud Ali Imron hadza huwa walidu Maryam. Iki yaiku wong tuane Maryam. Kalau ada lagi Imron itu keluarganya, orang tuanya Nabi Musa, tapi ini selisihnya jauh. Ini yang dimaksud Imron di sini dijelaskan walidu Maryam. Maryam binti Imron, ya. Ummu Aisyah bin Maryam alaihissalam. Qala Muhammad bin Ishaq bin Yasar rahimahullah wa Imron bin Yashim. Imron ini anaknya Yashim. Bin Misha bin Khuzaikoh bin Ibrahim Ibnu Ghuraba bin Nawash bin Ajron bin Yahwan bin Nazim bin Muqasid bin Isha bin Iyad bin Rahim bin Sulaiman bin Dawud alaihissalam. Jadi nyampenya silsilahnya, dzurriyyahnya pada Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud. Fa Isa alaihissalam mongko dene Nabi Isa alaihissalam min dzurriyyati Ibrahim, saking termasuk anak turune Nabi Ibrahim. Kama sayati bibayani fi suratil An'am insyaallah taala. Jadi ini urut-urutan keluarganya. Berikut ini adalah kisah mengenai keluarga Imron
kita lihat di halaman 506. Idh qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Nalikane ngucap sapa wong wadone Imron, Rabbi do pangeran ingsun inni stune ingsun nazar ingsun laka maring panjenengan kagem panjenengan ma fi batni napa ingkang wonten dalem madaran kula muharraran khale dados tiyang ingkang ngabekti fataqabbal minni mongko mugi panjenengan nerampi saking kula. Kenapa di sini disebutkan imro'atu Imron? Nalikane ngucap sapa wong wadone Imron, Bu Imron yang diceritakan. Jadi keluarga Imron ini, Pak Imron ini pemimpin pemuka orang-orang Yahudi yang tinggal di Palestina. Di situ ada Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Keluarga Imron ini lama tidak mempunyai keturunan. Ini memang cerita keluarga Imron ini cerita bagaimana sebuah keluarga yang lama tidak diberi keturunan. Termasuk di sini nanti ada cerita mengenai Nabi Zakaria. Banyak nabi-nabi itu yang diuji oleh Allah dengan diberi cobaan lama tidak punya keturunan. Jadi kalau kita semua bapak-bapak, ibu-ibu, keluarganya yang dicoba ya dengan lama tidak punya keturunan, sabar. Karena itu insya Allah tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat derajat anak cucu kita. Mudah-mudahan kita tabaruk, mendapatkan barokah dari kisah-kisah para nabi yang lahir dari orang-orang tua yang sangat mengharapkan kedatangan atau kelahiran anak keturunan. Termasuk keluarga Imron ini, termasuk keluarga Zakaria yang secara khusus diceritakan nanti di surat Maryam. Surat Maryam menceritakan bagaimana Nabi Zakaria itu usianya sudah mendekati 100 tahun, belum diberi keturunan, berdoa pada Allah tidak pernah berhenti. Kita ingat ya di surat Maryam itu dimulai dengan Kaf ha ya ain shad Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Secara khusus diceritakan rahmatnya Allah kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini berdoa pada Allah, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akun bidu'ai Rabbi sakiya. Ya Allah, doanya Nabi Zakaria ya. Doanya Nabi Zakaria. Inni wahanal azmu, ya Allah, balung-balung kula niki sampun lemah. Ya, wahanal azmu. Tulang belulang saya ini sudah uzur. Wasta'alar ra'su syaiba. Lan sampun kebak sirah kula menika rambut kula kalih wan. Rambut tulang saya sudah rapuh, kepala saya sudah penuh dengan uban, tetapi Allah, saya tidak akan pernah berhenti berdoa memohon kepadamu. Meskipun sudah rapuh tulangnya, kepala sudah penuh uban, belum diberi anak, tapi tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah, ya Allah, berilah kami keturunan untuk melanjutkan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini
istrinya Imran ini juga berdoa yang sama. Lama tidak mempunyai keturunan, maka kemudian beliau hamil. Setelah hamil, beliau langsung nazar. Nazarnya adalah kalau jabang bayi ini lahir, maka akan kami serahkan kepada Baitul Maqdis untuk ngabdi, untuk ngawula, untuk menghamba, melayani jamaah Baitul Maqdis. Ini nazarnya keluarga Imran. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Falamma mongko nalikane wada'atha nglahirake sapa wong wadon Imran qalat ngucap sapa wong wadon Imran rabbi inni wada'tuha untha ya Allah Tuhan kula ini setuhune kula wada'tuha ngelahiraken dateng jabang bayi unta, jabang bayi wadon. Wallahu a'lamu bima wada'at lan utawi Allah a'lamu iku luwih ngudaneni bima wada'at kelawan barang kang wis ngelahirake sapa wong wadone Imran. Walaisa dzakaru kal unsa lan ora ana arek anak lanang kal unta iku padha karo arek utawa anak wadon. Allah diwaduli oleh istrinya Imran, ya Allah, kula sampun nazar bayi kula mangke kula serahaken dhateng Baitul Maqdis supaya ngawula, ngabekti, tapi kula nglairaken niki jabang bayi wadon, perempuan. Allah mengatakan bersabda wallahu a'lamu bima wada'at. Allah sudah lebih tahu mengenai yang dilahirkan. Dan disebutkan bahwa walaisa dzakaru kal unta. Anak wadon atau wong wadon iku ora padha, ora sepadan karo wong lanang. Wong lanang, bayi laki-laki tidak akan sama dengan bayi perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Lan setungguhune dalem samaituha paring asma dhateng anak kula Maryam. Jadi anaknya diberi nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lan setungguhune kula u'idzuha nyuwun perlindungan dhateng sang jabang bayi bika dumateng panjenengan wa dzurriyyataha lan sedaya anak keturunanipun bayi kula minasyaitonir rajim saking setan ingkang kabendu. Jadi itu doanya istrinya Imran supaya anaknya ini dilindungi dan seluruh keturunannya dari kejahatan setan. Meskipun anaknya akhirnya lahir perempuan, tapi tetap diserahkan kepada Baitul Maqdis. Kita lanjutkan di halaman 508. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Mongko taqabbalaha nerima Allah nerima maring ing bayi rabbuha sapa pangerane bayi biqabulin hasanin kelawan penerima kang bagus fa ambata nabatan hasana lan di ambataha itu ditumbuhkan, terik, dikembangkan. Jadi bayi itu berkembang nabatan hasanan khali kondisi dalam keadaan yang sangat bagus. Jadi Maryam ini tumbuh sebagai anak perempuan yang sehat dan bagus. Wa kaffalaha Zakaria lan mupu ing Maryam mau sapa Zakaria. Mupu itu artinya mengambil anak. Jadi karena ini adalah anak yatim,
Maka kemudian diserahkan ke Baitul Maqdis, siapa yang akan menjadi orang tua asuhnya. Itu. Maka ada kisah yang juga diceritakan di Al-Quran, para petinggi Baitul Maqdis itu royoan. Wes biar saya yang mengasuh. Aku wae begitu ya. Berebut untuk mengasuh Maryam. Mengapa berebut mengasuh Maryam? Karena ini keturunan orang soleh, keturunan keluarga Imron tadi. Keluarga Imron ini petinggi, pemuka orang-orang Yahudi Palestina. Keturunannya juga nabi-nabi. Maka anak perempuannya ini pun jadi royoan. Nah, maka fakafalaha Zakaria, mongko mupu ing Maryam sapa Zakaria. Maka di dalam cerita itu disebutkan bahwa para petinggi itu akhirnya mengundi, ya, diundi di dekat Baitul Maqdis itu, di Masjidil Aqsa sekarang itu ada sungai Urdun. Sungai Urdun. Urdun itu Jordan. Di Indonesia disebutnya Yordania. Bahasa Inggrisnya Jordan. Bahasa Arabnya Urdun. Anak saya yang nomor 2, saya beri nama Jordan karena dulu made in Jordan. Bukan, waktu istri saya hamil saya berdinas di Jordan, meliput perjanjian damai Israel Palestina di Norway, di Oslo. Bukan Solo, di Oslo, Norway, ibu kota Norway. Jadi kemudian saya dari Oslo ke Amman, ibu kota Jordan, kemudian nyebrang ke Palestina. Nah, karena royoan, maka kemudian diundi. Ngundinya itu begini. Para ulama, ustadz-ustadz yang ngajar di Baitul Maqdis, yang rebutan kepingin ngasuh Maryam tadi, itu diundi dengan cara melemparkan kalamnya itu ke sungai Urdun, sungai Jordan tadi. Ya, dulu kita kalau sekarang saya jarang lihat. Dulu kalau kita ngaji ya sama mbah kita di Langgar itu ada kalam itu ya, yang panjang lincip buat nduting gini kan, itu kalam. Sekarang sudah tidak ada. Kalam itu dari bambu gitu, kemudian ujungnya diberi lincip buat nunjuk kalau ngaji, kalau ngajari kita. Sekaligus buat nyamblek kalau yang ada yang bedik-bedik gitu kan, tapi nyambleknya kan ya biasa lah disamblek itu. Kalau sekarang dilaporkan polisi ya, nyamblek, nyamblek murid ya, dilaporkan polisi sekarang, masuk penjara gurunya. Dulu pakai kalam gini. Nah, kalamnya para ustadz, para ulama di Baitul Maqdis itu terbuat dari besi lincip gitu, lempeng besi gitu untuk nunjuk. Kalau kita dulu kan mbah-mbah kita kan dari bambu sehingga enteng gitu ya. Nah, itu semua kalamnya para ustadz yang ngerebut Maryam tadi dilemparkan ke sungai Jordan tadi. Nah, siapa yang kalamnya tadi itu ngambang, maka dialah yang berhak mengasuh Maryam. Maka semua kemudian melemparkan kalamnya tadi ke sungai Jordan, semuanya tenggelam karena dari besi. Satu-satunya yang mengambang adalah kalamnya Nabi Zakaria. Ketika dilempar ke sungai, kalamnya Nabi Zakaria ini mengambang. Maka kemudian Nabi Zakaria memenangkan kontes ini untuk mengasuh Maryam. Nabi Zakaria lah yang kemudian mengasuh Maryam. Tetapi Nabi Zakaria ini memang masih mempunyai hubungan saudara dengan Maryam, karena istrinya Imran tapi namanya Hannah bin Yaqudah, ya, Hannah bin Yaqudah.
Hana kalau sekarang disebutnya. Ini yang keterangan di Al-Iqlil. Bojone Imran Asma Hannah binti Fakudah. Imran bin Ma'an. Imran iki dijelaskan. Imran iki dudu Imran ana zamane Nabi Musa. Krana Imran zamane Nabi Musa iku jarak mongsone karo Imran bin Ma'an ini ana 1800 tahun. Jadi ini namanya Hannah binti Fakudah. Hannah binti Fakudah punya adik perempuan. Istrinya Imran ini punya adik perempuan. Nah, adik perempuannya ini menikah sama Zakaria. Berarti Nabi Zakaria ini pakliknya Maryam. Nabi Zakaria ini pakliknya Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ini keistimewaan Maryam. Begitu dia sudah diserahkan untuk berkhidmat, untuk ngawula, untuk ngabekti ke masjid di Palestina tadi, di Baitul Maqdis, dia oleh Zakaria dibangunkan mihrab. Mihrab itu seperti paimaman gini ya. Tempat kecil untuk sholat, itu disebut sebagai mihrab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, saben-saben melbu yang atase saben-saben melbu sapa Zakaria al-mihraba marang mihrab, wajada 'indaha rizqan, nemoni sapa Zakaria indah ing sandinge Maryam rizkon apa rezeki. Ini Maryam ini sepanjang hari kerjanya zikir ya di mihrabnya, tidak pernah kemana-mana. Nabi Zakaria ngirimi bangkelan, ngirimi kotaan makanan gitu ya, karena dia nggak pernah keluar kemana-mana. Tetapi setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, wajada 'indaha rizqan, selalu ada buah-buahan yang tersedia cemepak di sampingnya Maryam. Dan buah-buahan ini buah-buahan yang unik. Karena kalau waktu rendeng kayak gini sekarang rendeng, itu buah-buahan yang ada di samping Maryam itu buah-buahan yang tumbuh di waktu musim kemarau, waktu rendeng, tapi buah-buahannya yang ada di samping Maryam itu buah-buahan yang biasanya tumbuh di masa ketiga, masa kemarau. Sebaliknya ketika musim kemarau panas, buah-buahan yang ada di situ buah-buahan yang biasanya tumbuh di musim-musim dingin. Jadi ini yang kemudian membuat Nabi Zakaria terheran-heran. Qala ya Maryamu anna laki hadza, ngendika sapa Nabi Zakaria, ya Maryamu, he Maryam, anna laki hadza, setuhune saka ndi hadza iki woh-wohan, dari mana kamu dapat buah-buahan ini, sapa sing ngirimi? Qalat huwa min indillah, matur sapa Maryam, huwa buah-buahan nika wau min indillah, saking sandingipun Allah Ta'ala. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, setuhune Allah yarzuqu paling rezeki may yasha sinten kemawon ingkang dipun kersakaken bighairi hisab, kelawan tanpa hitung-hitungan. Jadi buah-buahan ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendaki tanpa hitung-hitungan. Rezekinya Allah itu tidak ada hitungannya, nggak ada. Kalau kita gajinya atau pendapatan kita satu bulan UMR 4,5 juta atau jauh di bawah UMR, itu bukan hitungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita rezeki, memberi siapapun yang dikehendaki oleh Allah tanpa ada hitung-hitungan seperti hitung-hitungannya gaji manusia. Kita lanjutkan ke halaman 509. Hunalika da'a Zakaria rabbah.
hunalika ing kono da'a ndonga sapa Zakaria rabbahu marang pangerane. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Zakaria sendiri ketika dia mupu Maryam itu belum dikaruniai anak. Qala dawuh rabbi do pangeran ingsun habli mugi panjenengan maringi kangge kula milladungka saking saning panjenengan dzurriyyatan anak turun thayyibatan ingkang sae. Ya Allah, mugi panjenengan paringi anak turunan ingkang sae. Innaka sami'ud du'a. Setuhune panjenengan sami'un dat kang mirengaken doa maring pendonga. Maka karena doanya yang begitu sungguh-sungguh fanadathul mongko ngundang hu maring Zakaria al malaikatu sapa malaikat wa huwa qaimun yusolli fil mihrab wa huwa lan khale Zakaria qaimun iku ngadeg yusolli fil mihrab khale salat fil mihrab ing dalem mihrab. Ketika Nabi Zakaria salat di mihrab, malaikat datang kemudian berbicara kepada Nabi Zakaria. Apa pembicaraannya? Anallaha yubasyiruka, setuhune Allah yubasyiruka iku nguwahi kabar seneng maring sira bi Yahya kelawan lahire Yahya. Musaddiqon halim benerake bi kalimati minallahi kelawan kalimat-kalimat saking Allah. Wa sayyidan lan Nabi Yahya mau bakal dadi pemimpin wa hasuron lan pengarep wa nabiyan lan nabi minas sholihin lan termasuk wong-wong kang soleh. Jadi ibu-ibu, di keyakinan kita di masyarakat Jawa, kalau belum punya anak lama mupu anak ya, ini buat mancing gitu ya. Dan banyak ini terbukti ya. Saya punya teman di Jawa Pos, sekarang sudah almarhum, namanya Pak Muhammad Elman. Dia alumnus FE UNER, wartawan ekonomi, bagus, orangnya khusyuk, ya, menikah lama sampai 5 tahun tidak punya anak. Kemudian mupu ngambil anak dari saudaranya. Begitu punya anak asuh, tidak seberapa lama istrinya hamil dan bahkan punya anak 3 orang dari istrinya, jadi anaknya 4. Pak Elman sekarang sudah almarhum. Jadi kita orang Jawa punya keyakinan ternyata ada ini, asarnya ada, ceritanya Nabi Zakaria ini tidak punya anak, diceritakan usianya sudah 90 tahun, mupu Maryam, kemudian berdoanya getu banget. Ketika berdoa di mihrab, maka malaikat turun dan memberi kabar bahwa akan punya anak yang soleh, menjadi pemimpin agama, menjadi pemuka masyarakat, dan melahirkan nabi-nabi yang soleh. Nabi Zakaria dawuh, qala rabbi anna yakunu li ghulamun. Ngucap sapa Zakaria, Rabbi do pangeran ingsun anna yakunu li ghulamun, kados pundi yakunu wonten li kangge kula ghulamun anak. Waqad balaghoniyal kibaru lan hale sampun nyampe dateng kula kibaru napa lansia. Kibar itu masa tua. Wa mraati akirun lan garwa kula akirun nika sampun gabuk, sampun manupus. Dos pundi ya Allah kula badhe kagungan putra. Wong kula niki sampun al-kibar, sampun lansia. Wa mraati akirun lan bojo kula sampun gabuk. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Dawuh Allah ingkang kaya mengkono mau iku Allah bakal nindakake mayasya apa kang dikersakake Allah. Tidak usah khawatir, yang hal yang begitu itu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Zakaria melanjutkan dialognya, qala rabbi ja'alli ayah. Ngucap sapa Nabi Zakaria, Rabbi do pangeran ingsun ij'al mugi panjenengan dadosaken li kangge kula ayah napa pertanda tandane napa ya Allah menawi kula mangke badhe angsal keturunan putra. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Apa tandanya Nabi Zakaria akan punya anak? Dawuh ayatuka utawi tondo-tondone nira bakal duwe anak. Allah tukalliman nasa yen te ora iso ngomong sira annasa maring menungso thalathata ayyamin kelawan 3 dina illa ramza kejaba nganggo isyarat. Jadi bisu mendadak. Nabi Zakaria tiba-tiba 3 hari 3 malam bisu mendadak, tidak bisa ngomong kecuali pakai isyarat tangan. Wadhkur rabbaka katsiran lan dzikira nyebuta sira rabbaka maring pangeranira katsiran kang akeh. Wasabbih bil asyi wal ibkar lan tasbih sira bil asyi ing dalam waktu sore wal ibkar lan waktu isu. Jadi tandanya adalah 3 hari 3 malam mendadak gagu, bisu, tidak bisa berbicara kecuali hanya dengan bahasa isyarat. Jadi akhirnya Nabi Zakaria mempunyai anak yang diberi nama Yahya. Ya. Ini sama dengan Nabi Muhammad yang namanya itu belum pernah ada sebelum dipakai oleh Nabi Muhammad. Nggak ada nama Muhammad itu sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, Yahya ini juga begitu. Disebutkan dalam satu surat Al-Quran, tidak ada nama Yahya sebelum dipakai oleh Yahya bin Zakaria ini. Nah, Yahya itu di dalam bahasa Inggris disebut John, ya. John itu Yahya. Jadi kalau ada orang namanya Yahya di dalam orang Inggris yang namanya John itu adalah Yahya. Kalau di Alkitab itu John. Di Indonesia Johannes. Ya, tapi dalam bahasa Islam Yahya. Selanjutnya halaman 512 ini kisah mengenai kelahiran Nabi Isa. Masih ada waktu, Pak Wisnu? Masih ada satu ayat lagi. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Lan nalikane dawuh sapa malaikat, ya Maryamu he Maryam, innallaha astafaki setuhune Allah istofaki wis milih Allah ki maring ira wa tahharoki lan nyucikake ing maring sira wastofaki alan nisa'il alamin lan milih Allah ing sira ing atase wong wadon kabeh sak alam donya. Ya Maryam uknuti he Maryam ta'ato sira li rabbiki maring pangeranira wasjudi lan sujudanira warka'i lan ruku'anira ma'arrakiin besertane wong kang padha ruku'. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Kang kaya mengkono iku min anba'i saking cerita saking kabar al ghaibi kang ghaib nuhihi kang paring wahyu ingsun mengenani kabar-kabar kang ghaib mau ilaika maring sira Muhammad. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Lan wa ma kunta ora ana sira ladaihim ing sandinge wong-wong kabeh, wong-wong akeh idh yulquna aqlamahum nalikane nguncalaken sapa wong akeh aqlamahum maring kalame wong-wong akeh ayyuhum yakfulu Maryam sapa ing antarane wong-wong akeh mau yakfulu kang bakal mupu Maryama marang Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun lan ora ana sira ladaihim ing antarane wong-wong akeh mau idh yahtasimun nalikane padha royoan. Tadi sudah kita sebutkan ya. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Cerita-cerita ini dari mana? Kok Nabi Muhammad ini tahu?
Bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak orang-orang kafir, terutama orang-orang orientalis. Orang orientalis itu orang-orang Eropa, saintis-saintis, ilmuwan-ilmuwan Eropa yang mempelajari Islam. Tujuannya bukan untuk menjalankan, tapi untuk mencari kelemahannya Islam. Itu disebut sebagai orientalis. Salah satu yang terkenal di Indonesia itu Snoek Horgrogne namanya. Snoek Horgrogne ini seorang ilmuwan dari Belanda. Karena Belanda ini tidak bisa mengalahkan orang-orang Aceh, ya sejarahnya orang-orang Aceh ini, ya pejuang-pejuang seperti Tengku Umar, Tengku Cik Ditiro, Cut Nyak Din, nggak pernah bisa dikalahkan oleh orang Belanda. Ya, makanya kalau anak-anak kita dulu di SD disebutkan Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. Sekarang sudah banyak yang membantah. Aceh itu baru tahun berapa ditundukkan oleh Belanda, sudah 1900-an sudah. Cut Nyak Din dan kawan-kawan tadi itu. Karena tidak bisa mengalahkan dengan perlawanan senjata, meriam, bedil, maka kemudian didatangkanlah Snoek Horgrogne ini. Kemudian dia disuruh meneliti bagaimana caranya mengalahkan orang-orang Aceh ini. Jadi orang-orang Aceh ini menyebut orang-orang Belanda KP, ya. KP itu kafir. Dulu ada film terkenal Cut Nyak Din yang dibintangi oleh Christine Hakim. Ya, dia orang Aceh. Sutradaranya Eros Jarot. Udah lama tapi masih ada. Itu menceritakan itu. Bagaimana kehebatannya orang-orang Aceh ini. Ternyata kemudian Snoek Horgrogne ini belajar ke Mekah, ya. Disebutkan sampai lama sekali dia memakai surban, memakai gamis, memakai nama Islam, kalau tidak salah Abdul Ghaffar. Jadi seolah-olah orang Islam ngaji di Mekah, belajar Islam, tetapi tujuannya untuk mencari kelemahan Islam. Nah ini namanya orientalis, orang-orang orientalis. Orient itu timur, orientalis orang-orang yang ahli masalah ketimuran terutama Islam. Maka apa hasilnya Snoek Horgrogne ketika balik kembali ke Hindia, Belanda di Indonesia ini, kemudian memberi nasihat pada pimpinan-pimpinan Belanda. Orang Islam itu jangan dilarang menjalankan agamanya, mereka akan melawan. Boleh silakan orang-orang Islam itu menjalankan agamanya, sholat, puasa, ya, hari raya, boleh. Tetapi jangan membiarkan mereka itu kemudian ikut-ikutan bermain di politik, ikut di pemerintahan, ikut di kekuasaan. Ini nasihatnya Snoek Horgrogne. Jadi boleh, maka ketika itu pemerintah Belanda membuat perwakilan haji di Mekah untuk mendorong orang-orang Aceh ini berhaji ke Mekah. Ada kantor perwakilannya di Mekah. Dengan begitu merasa bahwa wah ternyata penjajah ini juga membantu kita. Itulah akhirnya semakin lama semakin lemah karena pengaruh Snoek Horgrogne sampai akhirnya Cut Nyak Din ditangkap, diasingkan, dan perlawanan orang-orang Aceh ini akhirnya dipatahkan. Sudah habis waktunya. Nanti ini adalah pengajian terakhir sebelum kita break Ramadan. Kita akan mulai lagi ngaji lagi setelah pengajian Ahad pagi dimulai tanggal ya, pokoknya nanti 5 April kalau kita sudah mulai pengajian Ahad pagi, berikutnya Kemisnya nanti kita akan mulai lagi pengajian tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah kita tutup dengan doa 9 April ya. Kita mulai tanggal 9 April. Insya Allah, mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, bisa beribadah secara maksimal, bisa mendapatkan barokah Ramadan, bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah kita ketemu lagi tanggal 9 April. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.